Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nisa Anisya dengan nomor NIM 208205050 dari jurusan Akuntansi Syariah 3B. Nah, video pembelajaran kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mandiri dari mata kuliah Akuntansi Syariah dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Haulah Nahwatun Nisa MSI. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada pembahasan mengenai akad mudharabah. Di mana akad mudharabah ini adalah akad kerjasama usaha antara sahibul mal pemilik dana dan mudharib pengelola dana dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Nah, pada akad ini, jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana tersebut. Nah, dasar hukum dari mudharabah ini yaitu tentunya yang pertama dari Al-Quran yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 29 dan surat Al-Muzammil ayat 20. Dan yang kedua yaitu dari hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2280. Dan yang ketiga yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 7 DSN MUI 4 2000 tentang pembiayaan mudharabah. Yang selanjutnya mengenai rukun dan syarat mudharabah. Ada 4 rukun dan syarat mudharabah. Yang pertama yaitu adanya pelaku. Nah, pelaku ini mencakup pemilik dana dan pengelola dana. Dan yang kedua yaitu adanya objek mudharabah yang mencakup modal dan kerja. Dan yang ketiga yaitu adanya ijab dan qabul. Dan yang keempat yaitu adanya pembagian nisbah atau pembagian keuntungan. Nah, selanjutnya mengenai jenis-jenis mudharabah. Nah, dalam PSAK 105 sendiri dijelaskan bahwa akuntansi mudharabah ini ada 3 jenis, tetapi yang sering digunakan itu 2 jenis. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas 2 jenis akuntansi mudharabah yang sering digunakan tersebut. Yang pertama yaitu mudharabah mutlaqah, di mana mudharabah mutlaqah ini adalah jenis mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Nah, mudharabah mutlaqah ini disebut juga investasi tidak terikat. Yang kedua yaitu dalam mudharabah mutlaqah juga di bank syariah, nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah tidak memberikan pembatasan bagi bank syariah dalam menggunakan dana yang disimpannya. Nah, untuk skema dari mudharabah mutlaqah ini, nah bisa kita lihat bahwa yang pertama ini pemilik dana dan pengelola dana akan sepakat atau akan menyepakati akad mudharabah di mana modal akan 100% dari sahibul mal dan mudharib hanya bertugas untuk mengelola usaha tersebut. Nah, nanti jika usaha tersebut mendapatkan laba atau keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagi 2 dengan persentase yang telah disepakati. Seperti dalam contoh ini 40% untuk mudharib dan 60% untuk sahibul mal. Namun, jika terjadi kerugian pada usaha tersebut, maka kerugian tersebut akan ditanggung 100% oleh sahibul mal. Namun, jika dalam kerugian tersebut terjadi akibat keteledoran dari mudharib, maka mudharib juga akan mendapatkan persentase dari kerugian tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai mudharabah muqayyadah. Nah, mudharabah muqayyadah ini adalah jenis mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan objek investasi atau sektor usaha. Dalam mudharabah muqayyadah di bank syariah, nasabah yang menyimpan
dananya di bank syariah memberikan batasan-batasan tertentu kepada bank syariah dalam menggunakan dana yang disimpannya. Nah, untuk skemanya sendiri bisa kita lihat di mana proyek ini yaitu proyek hanya untuk proyek tertentu saja yang dikerjakan. Jadi proyek tertentu ini mengajukan peminjaman dana atau mengajukan permohonan dana kepada pihak bank. Nah, lalu pihak bank akan menghubungi investor atau sahibul mal untuk menanyakan apakah sahibul mal atau investor ini bersedia untuk menginvestasikan uangnya pada proyek tersebut. Nah, jika investor tersebut ingin menginvestasikan dananya, maka investasi dana akan diberikan kepada bank sebagai pengelola terlebih dahulu, lalu dari bank akan disalurkan dana tersebut kepada proyek tertentu, proyek spesial ini. Nah, jika proyek ini mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagi hasilnya dengan pihak pengelola yaitu bank, dan nanti dari bank juga keuntungan yang didapat akan dibagi lagi dengan investor atau sahibul mal. Ada perbedaan dari kedua mudharabah ini, yaitu di mana mudharabah muqayyadah ini terdapat suatu ikatan di mana pengelola bank ini hanya dapat menyalurkan dananya kepada proyek tertentu. Nah, selanjutnya mengenai berakhirnya akad mudharabah. Nah, mudharabah ini akan berakhir jika pada waktu yang telah ditentukan. Nah, salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri, yang selanjutnya yaitu salah satu pihak meninggal dunia atau hilangnya akal, lalu modal sudah tidak ada atau sudah habis, dan yang terakhir yaitu apabila pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan. Nah, produk bank syariah yang menggunakan prinsip mudharabah. Ada dua produk bank syariah yang menggunakan prinsip mudharabah, yaitu yang pertama tabungan mudharabah. Nah, tabungan mudharabah ini yaitu investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Yang kedua yaitu deposito mudharabah. Nah, deposito mudharabah ini yaitu investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di muka. Nah, antara nasabah dengan pihak bank syariah yang bersangkutan. Nah, pada kesempatan ini ada contoh pembagian hasil usaha. Nah, contoh perhitungannya dari pembagian hasil usaha. Seperti yang bisa kita lihat bahwa pada contoh ini terjadi penjualan 1 juta dan HPP harga pokok produk tersebut yaitu 650.000. Maka jika jumlah penjualan dikurangi dengan HPP, nah itu akan mendapatkan laba kotor. Nah, laba kotor di sini yaitu senilai 350.000. Laba kotor tersebut akan dikurangi lagi dengan biaya-biaya lain yang terpakai yaitu 250.000. Maka hasil terakhir akan mendapatkan laba bersih senilai 100.000. Dan untuk pembahasan atau pencatatannya, penghitungannya ada yang berdasarkan prinsip bagi laba atau profit sharing, di mana prinsip bagi laba profit sharing ini memiliki rumusan bahwa dasar pembagian hasil usaha dibagi dengan laba bersih. Nah, jadi sesuai dengan kesepakatan bahwa nisbah antara pemilik dana dengan pengelola dana itu 30% berbanding dengan 70%. Jadi keuntungan dari pemilik dana itu 30% dari persentase nisbah keuntungan dikali dengan 100.000 yaitu laba bersih. Jadi hasilnya keuntungan bagi pemilik dana yaitu 30.000 dan
Keuntungan bagi pengelola dana itu 70% dari persentasenya dikali dengan 100.000 laba bersihnya sama dengan 70.000. Jadi pengelola dana akan mendapatkan keuntungan 70.000. Dan jika berdasarkan pada prinsip bagi hasil dengan persentase nisbah pemilik dana dan pengelola dana ini 10% berbanding 90%, di mana keuntungan yang akan didapat pemilik dana yaitu sama dengan 10% dari persentase keuntungan dikali dengan laba kotor yang ada. Tadi dijelaskan bahwa laba kotornya itu 350.000. Jadi 10% dikali dengan 350.000 sama dengan 35.000. Nah, 35.000 ini adalah keuntungan bagi pemilik dana. Dan keuntungan untuk pengelola dana ini yaitu persentasenya 90% dikali dengan 350.000 yaitu dari laba kotor, maka jika dikalikan hasilnya yaitu 315.000. Jadi pengelola dana akan mendapatkan keuntungan 315.000. Mungkin hanya sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe.